Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di channel ini akan dibahas 5 soal esai sebagai latihan persiapan untuk pelaksanaan PAT, penilaian akhir tahun tahun pelajaran 2022-2023 untuk tingkat SMP MTS kelas 8. Yang dibahas adalah bidang studi matematika kelas 8. Soal nomor 31 sampai soal nomor 35. Baik, untuk soal nomor 31. Perhatikan gambar di samping. Nah, gambarnya ada. Diketahui AB 25 cm, panjang AB 25 cm. Kemudian panjang AD 7 cm. Kemudian panjang AE 23 cm dan AE 23 cm. Nah, AE ini dari A ke E. Tapi dari A ke D sudah ada 7 cm. Berarti dari D ke E atau DE tinggal sisanya 23 diambil 7 yaitu 16 cm. Tentukan panjang EC. Nah, kita akan coba memakai triple Pythagoras. Tapi di sini hanya sebagai gambaran saja, bukan jawaban yang harus dikerjakan. Jadi, ketika bentuknya esai, ketika tidak disuruh memakai triple Pythagoras, berarti jangan menggunakan triple Pythagoras. Ini sebagai gambaran saja bahwa jawabannya itu mudah. Ketika memakai triple Pythagoras, tentu saja kita harus hafal triple Pythagoras. Di sini digunakan triple Pythagoras yang dua triple Pythagoras ya. Yang pertama adalah 7, 24 dan 25. Kemudian yang kedua 3, 4, 5. Oke, kita perhatikan sekarang segitiga ADB atau ABD atau DAB atau BAD. Ini ada AD 7 cm, ada AB 25 cm. Berarti BD-nya adalah ini 24 cm. Nah, jadi BD-nya 24 cm. Ketika BD 24 cm, maka CD adalah 12 cm karena CD dengan BC sama ya. Jadi BD-nya tinggal dibagi 2. 12, 24 dibagi 2 yaitu 12. Jadi CD 12, BC juga 12. Jadi CD 12 cm. Nah, kemudian ada segitiga CDE atau DEC atau CED sama saja. Nah, ini ada 12 dengan 16, triple Pythagorasnya adalah yang 3, 4, 5. Semua angkanya dikalikan dengan 4. 3 kali 4 12, 4 kali 4 16, 5 kali 4 20. Nah, udah ada 12, udah ada 16. Yang belum ada angka 20, berarti EC-nya adalah 20. Jadi jawabannya adalah 20 cm. Itu kalau menggunakan triple Pythagoras. Sekarang kita buktikan dengan memakai rumus Pythagoras. Segitiga BDA. Segitiga BDA. Nah, ini ya, BDA atau ABD sama saja. Yang kita mau cari adalah BD. BD bukan sisi miring, jadi rumus Pythagorasnya dikurang. Jadi BD kuadrat sama dengan langsung angkanya saja. Di sini 25 kuadrat dikurangi 7 kuadrat. Atau pakai satuan 25 cm kuadrat dikurangi 7 cm kuadrat. 25 cm berarti 25 cm kuadrat maksudnya adalah 25 cm dikali 25 cm. Kalau bisa hafalkan 25 kali 25. Kalau tidak bisa, kalau tidak hafalkan harus motret ya, harus mengalih, jadi lama dengan dihafalkan. 25 kali 25 itu 625, kemudian 7 dikali 7 49.
Jadi BD kuadrat sama dengan 625 cm kuadrat dikurangi 49 cm kuadrat. Tinggal dikurangi 625 dikurangi 49, hasilnya adalah 576 cm kuadrat. Nah, BD-nya masih kuadrat, maka BD-nya kita cari dengan menggunakan akar. BD sama dengan akar dari 576 cm kuadrat. Berapakah akar dari 576? Jawabannya adalah 24 cm. Jadi BD, panjang BD-nya 24 cm. Nah, seperti tadi, BD 24 cm, berarti CD-nya adalah setengahnya ya. Setengah dari 24 atau 24 dibagi 2. Jadi CD-nya atau DC-nya 12 cm. Nah, sekarang segitiga, perhatikan segitiga EDC. Segitiga CDE atau EDC atau DEC. Nah, ini segitiga siku-siku juga, berarti memakai rumus Pitagoras juga. Cuma yang ditanya ini CE-nya adalah sisi miring. Sisi yang berhadapan dengan sudut siku-siku, jadi rumus Pitagorasnya ditambah. Jadi CE atau EC kuadrat sama dengan 12 cm kuadrat ditambah 16 cm kuadrat. Nah, itu ya. 12 kali 12 144, 16 kali 16 berapa? 256. Jadi EC kuadrat sama dengan 144 cm kuadrat ditambah 256 cm kuadrat. Tinggal ditambahkan 144 ditambah 256. Coba berapa? 300. Sekian, salah ya. Yang benar adalah 400. Jadi EC kuadrat sama dengan 400 cm kuadrat, kemudian EC-nya diakarkan, akar dari 400 cm kuadrat tentu saja berapa? 20. EC sama dengan 20 cm, kan 20 kali 20 itu 400. Jadi akar dari 400 adalah 20. Ini berarti ketemu jawabannya. Maka panjang EC adalah 20 cm. Itu untuk soal nomor 31, soal berkaitan dengan teorema Pitagoras bab pertama di semester kedua kelas 8 matematika. Soal nomor 32. Manakah soalnya? Ini dia. Doni pergi ke sekolah menggunakan sepeda yang diameter rodanya 70 cm. Dari rumah ke sekolah roda berputar sebanyak 1000 kali. Wow. Berarti si Doni mengayuhnya 1000 putaran ya. Berapa kilometer jarak yang ditempuh oleh Doni? V-nya adalah 22/7. Berarti pertama harus dicari dulu keliling roda sepeda. Roda sepeda berbentuk lingkaran, jadinya kelilingnya keliling lingkaran. Rumus keliling lingkaran itu adalah pi-d. Pi dikali diameter atau 2πr, 2 dikali pi dikali jari-jari. Kita gunakan pi-d saja, pi dikali d. Pi-nya adalah itu 22/7, ada di soalnya. Mana? Ini dia pi-nya 22/7. D-nya adalah apa sih? Diameter rodanya 70 cm. Ya udah, berarti tinggal dikalikan. Sama dengan 22/7 dikali 70 cm. Kalau ada soal mengalihkan, kemudian membagi, kalau bisa, kalau mudah dibagi, bagi dulu. Ini mudah dibagi, yang mana 70 dibagi 7. Jadi bagi aja dulu 70 bagi 7. 70 bagi 7 dicoret. Coret baginya berarti kita coret. 70 bagi 7 berapa? 10. Udah, berarti tinggal 22 dikali 10 cm. 22 dikali 1, 22, tambahkan nolnya aja di belakang. Jadi 220 cm. 220 cm itu bukan jarak yang ditempuh, tetapi keliling roda sepeda.
Nah, berarti cara mencari jarak yang ditempuhnya bagaimana? Jarak yang ditempuh rumusnya adalah N dikali keliling roda. Rodanya roda sepeda. N-nya apa? Nah, N-nya itu putarannya sebanyak 1000 kali, jadi N-nya 1000. Jadi yang akan ditempuh sama dengan 1000 dikali keliling roda sepeda. 1000 dikali 220 cm. 22 dikali 1, 22, tinggal nolnya ditulis lagi 4. Jadi 220 cm. Jadi jarak yang ditempuhnya 220 cm. Pertanyaannya berapa kilometer? Jadi disuruh dirubah ke dalam kilometer. Kalau jarak kan memang satuannya yang lazim adalah kilometer. Terkadang meter ya. Jarang yang sentimeter. Oke, suruh kerubah ke kilometer ya. Ya udah, berarti harus hafal satuannya, tangganya. Kita nyanyi saja yuk. Nyanyinya begini. Yang hafal ikutin, yang tidak hafal dengarkan. Kilometer, hektometer, dekameter, dan meter, desimeter, sentimeter, terakhir milimeter. Nah, ini jaraknya sentimeter, disuruh kerubah ke kilometer. Senti ke kilo naik berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Naik 5. Udah, berarti dibagi 100.000. Naik ke 5 berarti dibagi 100.000. Kan yang nolnya 5 itu 100.000. Atau kasih koma aja. Misalkan di sini kasih koma. 1, 2, 3, 4, 5. Tuh, komanya di sini. Berarti 2,2000 kilometer atau 2,2 kilometer. Jadi 220 cm dirubah ke kilometer tinggal dibagi 100.000. Jadinya 2,2. Udah, berarti jarak yang ditempuh Doni segitu. Segitu tuh berapa? Itu 2,2 km. Soal nomor 33, jika sebuah prisma alasnya berbentuk segitiga. Nah, ini prisma dengan alas segitiga ya. Segitiganya segitiga sembarang. Dengan panjang alas 5 cm. Ini 5 cm. Dan tinggi segitiganya 6 cm. Tingginya belum ada, kita buat dulu tingginya, garis tingginya. Nah, ini garis tingginya, kemudian ini 6 cm. Tinggi prismanya 10 cm. Nah, ini yang 10 cm tinggi prisma, yang 6 cm tinggi segitiga. Maka hitunglah volume prisma. Itu rumus volume prisma apa? Volume sama dengan luas alas dikali tinggi prisma. Tingginya ya tinggi prisma. Luas alas, alasnya berbentuk segitiga, berarti volumenya adalah luas segitiga dikali tinggi prisma. Luas segitiga apa rumusnya? Luas segitiga rumusnya adalah alas kali tinggi bagi 2. Jadinya alas dikali tinggi bagi 2 dikali tinggi prisma. Nah, yang ini mah alas kali tingginya yang milik segitiga ya. Alasnya 5, tingginya 6. Tinggi prisma 10. Jadi kita ganti jadi 5 cm. Alas dikali tingginya 6 cm. Dibagi 2. Kemudian dikali 10 cm. Boleh dikalikan dulu, boleh dibagi dulu. Tapi yang lebih mudah dibagi dulu. Dikalikan dulu, kalau terasa mudah ya kalikan aja dulu. Mana yang dikali? Jangan dikali. Kita bagi aja dulu. Nah, 6 bagi 2. 6 bagi 2 adalah 3. Nah, tinggal 3 dikali 5, 15. Atau 5 dikali 6, 30. 30 bagi 2, 15. Sama saja. Jadi 15 cm kuadrat dikali 10 cm. Cm-nya kenapa kuadrat? Ada 2 ya. 1, 2. Cm dikali cm, cm kuadrat. Tinggal 15 kali 10, tentu saja 150. Cm-nya jadi ada 3 ya. Jadi cm pangkat 3. Atau cm pangkat 2 ditambah
atau cm pangkat 2 dikali cm, hasilnya adalah cm pangkat 3. Jadinya volumenya adalah 150 cm pangkat 3. Oke, nomor 34. Tinggi rata-rata 8 pemain voli adalah 176 cm. Setelah 2 orang keluar dari tim voli, ya berarti tinggal 6 orang dong ya. Tinggi rata-ratanya menjadi 175 cm. Tentukan tinggi rata-rata pemain yang keluar itu. Pemain yang keluar ada 2 ya. Jadi berarti tinggi rata-rata pemain yang keluar atau tinggi rata-rata dari 2 orang. Rumus rata-rata itu jumlah data dibagi banyak data. Jumlah data dibagi banyak data. Jumlah data di sini adalah tinggi badan 2 orang pemain voli ya. Banyak datanya berarti 2 karena 2 orang pemain voli yang keluar ini. Untuk mencari jumlah data atau jumlah dari tinggi badan 2 pemain voli itu, ya berarti caranya ini yang diketahui di sini dipakai. Jadinya 8 dikali 176 ya, 8 pemain voli itu rata-ratanya kan 176 tinggi rata-ratanya. Kemudian yang 6 orang tinggi rata-ratanya 175 atau rata-rata tingginya 175. Ya udah ini berarti 8 dikali 176 dikurangi 6 dikali 175 itu adalah jumlah dari tinggi badan 2 orang pemain voli yang keluar ya. Keluar kemana ini? Maksudnya keluar dari klub itu, sudah tidak bermain voli lagi, misalkan sudah tidak ikutan lagi. Oke, tinggal dikalikan berarti 8 dikali 176 berapa? 6 dikali 175 berapa? Yo berapa? 8 dikali 176 1408, 6 dikali 175 1050. Kemudian tinggal dikurangi, hasilnya 358 per 2, tetap dibagi 2 karena banyak datanya adalah 2 orang. Tinggal dibagi berapa? 179. Jadi tinggi rata-rata pemain yang keluar adalah 179 cm. Satu lagi. Dalam suatu kantong berisi 10 kelereng kuning, 5 kelereng putih, dan 26 kelereng biru. Satu kelereng diambil berwarna putih dan tidak dikembalikan lagi. Jika diambil lagi secara acak, tentukan peluang terambil kelereng putih lagi. Misalkan PP, peluang terambil kelereng putih. Ini P yang ini peluang, ini P ini putih ya. Yang kedua, bukan yang pertama ya, yang kedua kan yang ditanya tentukan peluang terambil kelereng putih lagi. Berarti yang kedua kalinya. Rumusnya adalah, nah ini rumusnya, PP atau peluang terambil kelereng putih, yang kedua adalah NP dibagi NS. NP itu apa? NP itu banyak kelereng putih setelah diambil satu kelereng putih sebelumnya ya. NS itu apa? Banyak kelereng seluruhnya setelah diambil satu kelereng putih. Karena ini pengambilan kedua, jadi ini setelah diambil satu kelereng putih. Kita lihat ya. Kan asalnya kelereng putih ada 5. Jadi kelereng putih tinggal 4 dong. Terus seluruh kelereng asalnya ada 10 tambah 5, 15 tambah 26, 41. Setelah diambil 1 tinggal 40 dong. Nah berarti PP sama dengan 4 dibagi 40. Nah, biasanya disederhanakan. 4 dibagi 4, 1. 40 dibagi 4, 10. Jadi PP-nya adalah 1/10. PP itu adalah peluang terambil kelereng putih yang kedua. Jawabannya, maka peluang terambil kelereng putih yang kedua adalah 1/10. Nah, itu saja yang dibahas di channel ini.
Mudah-mudahan dipahami, dimengerti. Kalau tidak paham, tidak mengerti, bertanya. Kalau sudah paham, sudah mengerti, berbanyak berlatih soal. Matematika harus sering berlatih soal. Tutup saja jawabannya, dicoba lagi sendiri, itu seperti itu. Mudah-mudahan berhasil dalam mengerjakan soalnya nanti. Ya, itu saja. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.